Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya, baiklah anak-anak. Untuk pertemuan kita hari ini materinya adalah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita masuk ke materi, baiklah saya absen dengarkan namanya. Sri Mawanita, Andi Fikram, Bu. Maftuh Harbawi, Bu. Fitrayani, Ibu, Desi Amreningsi, Rafli, Bu. Nur Naila Syam, Ibu. Syam Wahid. Nah, ya sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita memulai dengan lantunan Asmaul Husna. Jadi saya persilahkan kepada anda sekalian, silakan berdiri. Ya, silakan dilihat teksnya di HP kalian. Nah, kita nyanyi sama-sama. Semoga pembelajaran kita pada pertemuan hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Muqim, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Ghani, ya Bari, ya Mustawin, ya Ghaffar, ya masing-masing buka bukunya halaman 5. Sudah dilihat? Ya. Untuk pertemuan kita hari ini bisa dilihat materinya adalah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bisa dilihat di depan tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini. Yang pertama, setelah melakukan literasi, peserta didik diharapkan mampu memahami arti iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Ya, kemudian yang kedua, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menganalisis isi dari kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, setelah mencermati lembar SKPD, kalian diharapkan mampu mengetahui isi yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran, keistimewaan, kemudian nama lain, serta perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya silahkan kalian baca bukunya. Saya beri waktu 5 menit. Kembali ke materi, iman kepada kitab-kitab Allah. Pernah dengar kata iman? Pernah. Siapa yang bisa apa artinya iman? Saya Bu. Waktu. Iman artinya yakin, percaya, dan benarkan. Ya, iman artinya yakin, percaya atau membenarkan. Ya, kita beri kamus untuk teman kita. Ya, kemudian jika diartikan secara istilah, iman artinya Meyakini dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul pilihannya untuk dijadikan pedoman hidup umat manusia. ya, keyakinan dengan sepenuh hati diucapkan dengan lisan bahwasanya Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasul pilihannya. Nah, selanjutnya kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman yang berapa? Siapa yang mau? Wisnu. Ketiga. Yang pertama apa?
Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Ya, betul. Jadi yang pertama itu Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kemudian Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada dikenal Al-Quran itu ada perbedaan antara Al-Quran dan suhuf, bisa dilihat di atas. Pernah dengar kata suhuf? Nah, suhuf itu apa? Lembaran yang terpisah. Ya, lembaran-lembaran firman Allah yang masih terpisah. Sedangkan Al-Quran itu dia sudah dibukukan, jadi sudah dalam bentuk yang baku, tidak bisa lagi diubah-ubah. Nah, selanjutnya saya bagikan lembar LKPD. Jadi silahkan duduk berkelompok dengan anggota kelompoknya. Yang gabung ke sini, bisa gabung ke belakang, geser mejamu. Kemudian kamu ke belakang dia. Jangan membelakang itu. Ya, untuk lembaran LKPD bisa dilihat ada dua gambar yang saya tampilkan. Nah, di sini ada dua gambar. Yang kalian perhatikan adalah bagaimana minat generasi muda zaman sekarang terkait dengan minatnya dalam hal membaca dan mengkaji isi Al-Quran. Di sini gambar yang saya angkat, gambar pertama adalah seorang anak yang sedang belajar mengaji hanya dengan menggunakan lampu pelita. Jadi yang kita bandingkan adalah kita yang sekarang dilengkapi dengan fasilitas yang sangat memadai, sudah ada lampu, kemudian bangunannya sudah permanen, kemudian dilengkapi juga dengan HP. Kalau kita pakai HP bisa, pakai komputer bisa, jadi ada aplikasi YouTube, Google yang bisa kita manfaatkan. Kira-kira kalian bandingkan mana yang lebih besar minatnya, apakah anak zaman dulu atau yang sekarang? Kemudian yang kedua adalah bagaimana pandangan Islam mengenai seseorang yang mengaku beragama Islam tetapi tidak mau belajar ataupun mengkaji isi Al-Quran. Kemudian yang ketiga, bisa juga kalian kaitkan pandangan kalian mengenai orang tua yang kurang peduli terhadap anaknya. Jadi meskipun anaknya tidak mau belajar mengaji, mereka tidak ada respon sama sekali, seolah-olah itu bukan hal yang penting. Nah, silahkan didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kelompok kami. Dipersilakan ya, Ustaz. Pertama, bagaimana tanggapan Anda mengenai gambar di atas? Tanggapan kami terhadap gambar pertama yaitu anak-anak begitu rajin dan giat dalam belajar membaca Al-Quran. Dengan fasilitas yang terbatas, mereka begitu giat dalam belajar Al-Quran dibandingkan sekarang. Begitu mudah diakses, namun kenyataannya berbanding terbalik. Zaman sekarang, anak-anak terlihat malas dan acuh dalam belajar Al-Quran. Itulah tanggapan kami terhadap soalan pertama. Dipersilakan kelompok lain untuk bertanya. Apakah ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Saya. Kelompok lain. Bagaimana menurut Anda apabila ada anak yang rajin pergi mengaji tetapi selalu dibully oleh teman-temannya yang lain? Ada yang mau bertanya? Saya. Oke, kelompok 1.
ibadah baik ibadah makna maupun gairah makna. 3. Akhlak seorang hamba kepada Khalik, kepada sama manusia dan alam sekitarnya. Jadi Al-Quran itu yang pertama dia membahas mengenai akidah atau keimanan. Kemudian yang kedua bisa dilihat ibadah, baik ibadah makna maupun ibadah ghairu makna. Kemudian akhlak seorang hamba kepada Khaliknya, kemudian akhlak seorang hamba kepada sesama manusia dan akhlak seorang hamba kepada makhluk lain. Kemudian isi Al-Quran itu juga menjelaskan mengenai muamalah, jadi hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Kemudian Al-Quran berisikan tentang kisah-kisah para nabi dan rasul, kemudian kisah orang-orang soleh dan kisah orang-orang yang ingkar terhadap isinya. Ya, selanjutnya kita masuk ke penerapan perilaku mulia. Ada yang bisa memberikan contoh? Ya, Resi. 1. Meyakinkan bahwa kitab-kitab suci sebelumnya Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Al-Quran sudah dijaga kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup dan tidak sekali-kali berpedoman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Berusaha untuk membaca Al-Quran dalam segala keselamatan di kala suka maupun duka, kemudian belajar memahami arti dan isinya. 5. Berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari, baik di waktu sempit maupun di waktu luang. Ya, terima kasih untuk Ananda Rizky. Jadi ada beberapa perilaku mulia yang bisa diterangkan. Ya, berusaha mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam waktu lapang maupun sempit. Kemudian berusaha membaca Al-Quran di segala kesempatan, baik dalam keadaan suka maupun duka. Kemudian menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk pedoman hidup dan tidak sekali-kali berpedoman kepada selain Al-Quran. Selanjutnya, apa kira-kira manfaat yang kalian peroleh setelah mempelajari materi beriman kepada kitab-kitab Allah? Ada yang bisa? Ya, saya silakan kepada Ananda Laila. Setelah mempelajari materi tentang Al-Quran, kita bisa lebih paham apa saja isi Al-Quran. Ya, terima